Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Fakhrul Razi Rahman di RP Channel. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, now I want to explain about elasticity of demand and elasticity of supply. So, watching this video to the end. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elasticity atau elastisitas. Apa sih elastisitas itu? Elastisitas adalah prosentase perubahan harga terhadap prosentase perubahan jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan. Atau dalam hal ini bisa disebut bahwa elasticity itu bicara tentang prosentase delta P terhadap prosentase delta GD maupun delta GS. Jadi yang saya maksud delta P adalah delta price, prosentase perubahan harga. Terhadap apa? Terhadap delta KD maupun delta KS. Delta KD maupun delta KS yang saya maksud adalah KD adalah quantity of demand-nya, sedangkan KS adalah quantity of supply. Jadi perubahan jumlah barang yang diminta itu disebut delta KD, sedangkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan disebut delta KS. Jadi, elasticity itu ada dua. Ada elasticity of demand dan elasticity of supply. Atau elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Oke, saya awali dari elasticity of demand. Apa sih sebenarnya elastisitas permintaan ini? Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Atau boleh diartikan pengaruh persentase delta P terhadap persentase delta KD. Delta P yang saya maksud adalah delta price. Delta KD yang saya maksud adalah delta quantity of demand. Kemudian jenis-jenis elastisitas permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan ini ada 5. Yang pertama, permintaan elastis. Yang kedua, permintaan inelastis. Yang ketiga, permintaan elastis uniter. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna. Oke, yang pertama, permintaan elastis. Permintaan elastis ini terjadi dalam kondisi ED lebih besar dari 1. ED lebih besar dari 1 ini merupakan persamaan atau formula yang dipakai ketika menentukan apakah permintaan ini termasuk permintaan elastis atau bukan. Jadi permintaan elastis adalah ketika dalam kondisi ED lebih besar dari 1. Apa sih maknanya ED lebih besar dari 1? ED lebih besar dari 1 itu adalah ketika dalam kondisi prosentase perubahan jumlah barang yang diminta itu lebih besar dari prosentase perubahan harga. Atau dalam konteks ini ketika prosentase delta KD-nya itu lebih besar dari delta P. Itu terjadi permintaan elastis. Kemudian yang kedua, permintaan inelastis. Ini terjadi dalam kondisi ED lebih kecil dari 1. Apa sih maknanya ED lebih kecil dari 1? ED lebih kecil dari 1 adalah ketika dalam kondisi persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu lebih kecil dari persentase perubahan harga. Atau dalam hal ini ketika dalam kondisi persentase delta KD-nya itu lebih kecil dari delta P. Kemudian yang ketiga, elastis uniter. Permintaan elastis uniter. Ini terjadi dalam kondisi ED sama dengan 1. ED sama dengan 1 maknanya adalah
ketika terjadi perubahan atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu sebanding dengan persentase perubahan harga. Kemudian yang keempat adalah permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna ini terjadi pada kondisi ED sama dengan tak terhingga. ED sama dengan tak terhingga dalam hal ini adalah ketika terjadi perubahan jumlah barang yang diminta itu tidak mempengaruhi perubahan harga, atau dalam kondisi persentase delta KD tidak mempengaruhi perubahan delta P. Kemudian yang kelima adalah permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna ini terjadi dalam kondisi ED sama dengan 0. ED sama dengan 0 ini adalah pada saat terjadi persentase perubahan harga yang tidak menyebabkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Atau dalam hal lain bisa dimaknai ketika persentase delta P tidak menyebabkan persentase delta KD. Oke, selanjutnya faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Artinya, ketika tambah banyak barang substitusi yang tersedia, maka permintaannya akan bersifat elastis. Kebalikannya, ketika dalam kondisi tidak banyak barang substitusi yang ada, maka permintaannya bersifat inelastis. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Artinya, ketika semakin banyak persentase pendapatan yang dibelanjakan, maka permintaannya akan bersifat elastis. Contoh, ketika Anda akan membeli mobil, ketika Anda akan membeli rumah, itu merupakan persentase pendapatan yang tinggi untuk dibelanjakan. Pendapatan yang besar untuk dibelanjakan, untuk beli mobil, untuk beli rumah, itu memerlukan persentase pendapatan yang tinggi. Kalau dalam kondisi seperti ini, maka permintaannya bersifat elastis. Tetapi sebaliknya, ketika terjadi dalam kondisi persentase pendapatan yang dibelanjakan itu rendah, persentase pendapatannya yang dibelanjakan itu rendah, maka permintaannya bersifat inelastis. Contoh, ketika Anda beli minuman, ketika Anda beli jajan. Oke, berikutnya yang ketiga adalah jangka waktu analisis. Maksudnya adalah, misal ketika Anda akan melakukan permintaan atau melakukan pembelian, ternyata dalam proses itu memerlukan waktu analisis yang panjang, memerlukan analisis yang komprehensif misalnya, maka permintaan itu bersifat elastis. Misal, ketika Anda akan membeli sebuah rumah, ketika Anda akan membeli mobil katakanlah, itu memerlukan analisis panjang, komprehensif yang perlu dipertimbangkan hal A, B, C, D, E-nya, itu banyak yang perlu dipertimbangkan sehingga permintaannya bersifat elastis. Sebaliknya, ketika jangka waktu analisis yang diperlukan itu pendek, sebentar, maka permintaannya bersifat inelastis. Kemudian yang keempat, yang terakhir, produk mewah versus kebutuhan. Artinya apa? Semakin permintaan Anda itu bersifat produk mewah, terhadap produk mewah, maka pasti permintaannya bersifat elastis. Namun ketika permintaan Anda bersifat kebutuhan, needed, lebih pada kebutuhan, maka bisa dipastikan permintaannya bersifat inelastis. Oke, berikutnya tentang koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan ini kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q. Saya ulangi, delta Q per delta P dikalikan P per Q. Delta Q merupakan perubahan jumlah barang yang diminta.
sedangkan delta P merupakan perubahan harga barang. P merupakan harga barang dalam kondisi awal atau harga awal, sedangkan Q merupakan jumlah permintaan mula-mula atau jumlah permintaan awal. Kemudian berikutnya tentang elastisitas penawaran. Apa sih elastisitas penawaran ini? Atau elasticity of supply. Elasticity of supply ini adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Atau dengan kata lain, pengaruh persentase delta P terhadap persentase delta GS. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya tentang jenis-jenis elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran ini ada 5. Yang pertama, penawaran elastis. Yang kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Yang keempat, penawaran elastis sempurna. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna. Yang pertama, penawaran elastis. Penawaran elastis ini terjadi dalam kondisi ES lebih besar dari 1. ES lebih besar dari 1 maknanya adalah ketika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih besar dari persentase perubahan harga. Kemudian yang kedua, penawaran inelastis. Ini terjadi pada saat IS lebih kecil dari 1. IS lebih kecil dari 1 maknanya adalah ketika terjadi persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Ini terjadi pada saat IS sama dengan 1. IS sama dengan 1 maknanya adalah ini terjadi pada saat persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu sebanding dengan persentase perubahan harga. Kemudian yang keempat adalah penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini terjadi pada saat IS sama dengan tak terhingga. IS sama dengan tak terhingga ini terjadi apabila terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan secara terus-menerus meskipun harga dalam kondisi tetap atau bahkan tidak mengalami perubahan. Kemudian yang kelima adalah penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna ini terjadi dalam kondisi IS sama dengan 0. IS sama dengan 0 ini maknanya adalah ini terjadi pada saat persentase perubahan harga tidak menyebabkan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Kita lanjutkan. Berikutnya tentang faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Artinya, ketika sebuah perusahaan menginginkan kenaikan penawaran atau mau menambah output produksinya, ini terjadi dua hal. Bisa jadi penambahan output atau penambahan atau kenaikan penawaran yang akan dilakukan itu memerlukan biaya yang relatif sangat tinggi atau biaya yang tidak terlalu besar. Ketika penambahan output atau kenaikan penawaran yang dilakukan memerlukan biaya yang sangat besar, yang sangat tinggi, maka penawarannya bersifat inelastis. Beda lagi ketika dalam kondisi penawaran yang akan ditambah atau jumlah barang yang akan ditambah ini memerlukan biaya yang relatif kecil atau tidak terlalu besar, maka penawarannya akan bersifat elastis. Kemudian yang kedua yaitu jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis ini bisa dibedakan menjadi 3, dalam waktu singkat, dalam waktu pendek, dalam jangka waktu panjang. Dalam waktu singkat tentunya sebuah perusahaan tidak segampang itu untuk menambah penawarannya, untuk menambah output yang dihasilkan. Maka dalam hal ini pasti penawarannya bersifat inelastis sempurna.
Kemudian dalam jangka waktu pendek memungkinkan perusahaan untuk menambah penawarannya, tetapi tidak semudah itu untuk menambah kapasitas alat produksinya. Artinya bisa ditambah tetapi tidak signifikan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Maka dalam kondisi ini penawarannya bersifat inelastis. Kemudian yang ketiga tadi, dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ini perusahaan sangat memungkinkan untuk menambah penawarannya, untuk menambah output yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Maka dalam kondisi ini tentunya perusahaan sangat mungkin untuk menambah kapasitas alat-alat produksi yang akan digunakan, sehingga untuk menghasilkan output, untuk menambah penawarannya sangat dimungkinkan sekali. Maka dalam hal ini penawarannya bersifat penawaran elastis. Baik, yang ketiga yaitu tingkat teknologi. Tingkat teknologi ini tentunya berpengaruh terhadap apakah penawarannya elastis maupun penawarannya inelastis. Jika perusahaan itu menggunakan teknologi yang super canggih, maka tentunya untuk menghasilkan output yang maksimum atau menambah penawarannya tentunya akan terjadi proses yang efektif dan efisien. Sehingga dalam hal ini ketika teknologi yang dipakai sangat canggih, super canggih, maka tentunya penawarannya bersifat elastis. Namun sebaliknya, ketika sebuah perusahaan itu menggunakan teknologi yang masih jadul atau biasa-biasa aja, tentunya untuk menghasilkan output yang maksimum dalam jangka waktu yang cepat itu tidak akan efektif dan tidak efisien. Maka dalam hal ini penawarannya bersifat inelastis. Kemudian yang keempat yaitu kapasitas produksi. Tentunya ketika kapasitas produksinya semakin banyak, semakin maksimum, maka penawarannya bersifat elastis. Namun kebalikannya, ketika kapasitas produksinya itu sedikit, maka penawarannya bersifat inelastis. Berikutnya yang terakhir yaitu jumlah produsen. Artinya ketika jumlah produsennya sangat banyak, maka penawarannya bersifat elastis tentunya. Namun sebaliknya, ketika jumlah produsennya sedikit, maka penawarannya bersifat inelastis. Kemudian berikutnya tentang koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran ini kita bisa menentukannya dengan menggunakan rumus IS sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q. Delta Q yang saya maksud adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Delta P adalah perubahan harga yang ditawarkan. P adalah harga mula-mula. Q adalah jumlah penawaran mula-mula atau jumlah penawaran dalam kondisi awal. Baik, saya rasa cukup sekian materi untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup kesempatan ini dengan membaca doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.